Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas Belajar JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai Superlab 4. Seperti biasa, sebelum itu kita akan mengunduh terlebih dahulu file dari Superlab 4-nya. Untuk link Superlab-nya saya akan taruh di deskripsi ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa buka file tersebut. Kita tunggu. Ini kita pilih dock agar tampilannya itu di samping. Oke, kita akan mulai konfigurasinya nih. Kita masuk ke part yang pertama yaitu basic configuration. Seperti biasa, kita akan memasang hostname dan memasang enable secretnya yaitu SID. Kita akan mulai dari sini. Masuk ke CLI, enable, conf t, pasang hostname-nya yaitu switch 1, enable secret SID. Lakukan pada semua router dan switch-nya teman-teman. Enable conf t, hostname-nya yaitu switch 2, enable secret SID. Lanjut router yang ini. Enable conf t, hostname-nya yaitu router strip 4, enable secret SID. Router 5, enable conf t, hostname-nya router 5, enable secret SID. Lanjut ini switch yang ketiga, enable conf t, hostname-nya enable secret, switch 4, enable conf t, hostname-nya switch 4, enable secret SID. Lanjut ini conf t, hostname-nya router 1, enable secret SID. Lanjut multi-layer switch, hostname-nya multi-layer switch 1, enable secret SID. Switch 5, switch 5, enable secret SID. Switch 6, enable secret SID. Lanjut router yang ini. Hostname-nya router 2, enable secret SID. Router yang terakhir. Router 3, enable secret SID. Dan yang terakhir yaitu switch 7. Hostname, enable secret SID. Oke, untuk konfigurasinya sudah selesai. Di sini untuk kombinasinya sudah bertambah menjadi 12% ya teman-teman. Selanjutnya itu konfigurasi Ether channel switch 1 dan switch 2. Kita akan konfigurasi Ether channel LACP menggunakan ID 1, konfigurasi switch 1 sebagai aktif dan switch 2 sebagai pasif ya teman-teman. Kita mulai di switch 1. Di sini kita bisa ketikkan do show cd p neighbor seperti ini. Oke, untuk interface-nya yaitu 1 sampai 3. Kita bisa masuk interface range FA0/1 sampai 3. Kita ketikkan channel group 1 mode aktif. Seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan channel protokol LACP. Selanjutnya kita bisa do show Ether summary.
Nah, ini sudah masuk interface-nya. Kita lanjut di switch yang kedua. Kita lihat terlebih dahulu to show CDP NIC bar. Ini ada FA1/3 1 sampai 3 teman-teman. Interface range FA0/1 sampai 3. Channel group, satu mode pasif, lalu channel protokol LACP. Selanjutnya do show ether summary. Nah, di sini sudah masuk nih interface-nya. Kita bisa klik ini fast time forward agar hijau. Oke, sudah hijau. Part 2 sudah selesai. Kita lanjut di part yang ketiga, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 1, switch 2, dan router 4. Kita akan buat VLAN sesuai yang tertera di display, namanya konfigurasi allow VLAN, konfigurasi port fast, konfigurasi DHCP server dengan DNS-nya itu 1.3, dan kecualikan IP address router 4 dari DHCP. Nah, ini untuk alamat setiap VLAN ya teman-teman. Selanjutnya konektivitas. Kita akan mulai dari switch yang pertama. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita akan buat VLAN 7 sampai 9. Namanya VLAN 7, VLAN 8, dan VLAN 9. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya nih, yaitu kalian bisa lihat di sini. Kan switch 1 dia hanya mempunyai 2 VLAN nih, yaitu VLAN 8 dan VLAN 9. Untuk VLAN 8 dia menggunakan FA 0/4-5, lalu untuk VLAN 9 dia menggunakan FA 6/7 teman-teman. Kita bisa masuk ke interface range FA 0/4-5, switchboard mode access, switchboard access VLAN 8, spanning tree port fast. Kita bisa exit, kita masuk ke interface range FA 0/6-7, switchboard mode access, switchboard access VLAN 9, spanning tree port fast. Oke, udah selesai. Kita akan konfigurasi trunk. Nah, di sini untuk jalur ke router dia menggunakan FA 0/8, sehingga kita bisa masuk switchboard mode trunk, switchboard trunk allow VLAN 7 sampai 9 ya teman-teman. Lalu kita bisa exit, kita masuk ke sini. Dan di sini kan ada banyak kabel, tetapi kita akan menggunakan yang port pertama, sehingga kita bisa masuk interface port 1, switchboard mode trunk, switchboard trunk allow VLAN 7 sampai 9. Oke, ini sudah. Kita akan masuk ke switch yang kedua. Di sini kita akan buat VLAN 7 sampai 8. VLAN 7, name-nya 8. Oke, lalu kita akan memasukkan interface-nya nih. Di sini untuk VLAN 7, dia menggunakan FA 0/4-5, lalu yang 8 itu 6-7. Kita bisa masuk interface range FA 0/4-5, switchboard mode access, switchboard access VLAN 7, spanning tree port fast. Kita bisa exit, kita masuk ke interface range FA 0/6-7, switchboard mode access, switchboard access VLAN 8, spanning tree port fast. Selanjutnya kita akan masuk ke interface yang tadi PO1 untuk konfigurasi trunk ya teman-teman. PO1 switchboard mode trunk, switchboard trunk allow VLAN 7 sampai 8. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita bisa buka si router 4 ini. Di sini kita akan masuk ke interface gig 0/1 ya teman-teman. 1 kita ketikkan no sh. Lalu kita bisa exit. Kita akan membuat sub interface-nya nih, yaitu gig 0/1 titik. VLAN-nya yaitu VLAN 7. Encapsulation.1q 7. Dan baru kita memasukkan IP-nya nih, yaitu 192.168.7.1. Subnet mask juga
Kita buat hingga VLAN 9 ya teman-teman. Interface gig 0/1.8, encapsulation .1Q8, memasukkan IP 8.1. Kita buat juga yang 9, interface gig 0/1.9, encapsulation .1Q9, memasukkan IP 9.1. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server. IP DHCP pool VLAN 7. Kita masukkan networknya nih, yaitu 192.168.7.0. Masukkan subnet mask .0. Lalu default routernya yaitu 192.168.1.7.1 yang merupakan alamat IP pertama. Lalu masukkan DNS-nya nih, yaitu 1.3. 192.168.1.3. Kita buat hingga VLAN 9 nih teman-teman. VLAN 8, masukkan networknya yaitu 8.0. Masukkan default routernya yaitu 8.1. Masukkan DNS-nya, ini sama. Kita buat VLAN 9. Networknya 9.0. Default routernya 9.1. Dan DNS-nya itu sama ya teman-teman. Oke, kita lanjut konfigurasi DHCP exclude ya teman-teman. IP DHCP exclude 192.168.7.1. Kita buat hingga 9. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita bisa cek nih IP DHCP. Kita bisa lihat pada PC-nya. Oke, ini sudah mendapatkan IP VLAN 8. Ini juga sudah. Kita lihat. Oke, ini sudah. Lalu VLAN 7. Oke, semua sudah mendapatkan IP. Untuk part 3 sudah selesai, kita lanjut ke part yang keempat. Oh ya, di sini saya belum konektivitas. Kita coba kirim surat nih. Oke, sudah successful. Untuk part 3 sudah selesai, kita lanjut ke part yang keempat, yaitu konfigurasi Ether channel pada switch 3 dan switch 4 ya teman-teman. Dan di sini kita akan konfigurasi Ether channelnya itu PAGP ya teman-teman, dengan menggunakan ID-nya itu 2, lalu konfigurasi switch 3 sebagai desirable, dan konfigurasi switch 4 sebagai auto. Kita akan mulai dari switch 3. Kita bisa masuk ke enable, SID, conft. Kita ketikkan do show CDP network. Di sini ada interface 2-3 dan 8 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface range FA 0/2-3, FA 0/8 seperti ini. Kita ketikkan channel group. Di sini ID-nya itu 2. Dual mode desirable. Seperti ini. Oh, ini tipe. Oke, kita bisa ketikkan channel protokol, yaitu PAGP. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show ether summary. Oke, di sini sudah masuk. Kita konfigurasi di switch 4. Switch 4. Enable SID conft. Do show GDP network. Di sini ada interface 1-2 dan 7. Kita bisa masuk interface FA 0/1-2, FA 0/7. Kita ketikkan channel group 2 mode auto. Lalu kita ketikkan channel protokolnya yaitu PAGP. Kita bisa cek dengan do show ether summary. Oke, ini sudah masuk. Kita bisa klik ini, fast time forward, agar hijau. Oke, sudah.
Untuk part 4 sudah selesai, kita lanjut ke part yang kelima, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 dan switch 4 dan router 5. Untuk langkah-langkahnya sama ya teman-teman, seperti tadi. Kita bisa buka switch 3. Kita bisa exit. Di sini kita akan buat VLAN 5 dan VLAN 6. Name-nya VLAN 6. Lalu kita bisa memasukkan interface-nya nih. Di sini, untuk VLAN 5 dia menggunakan FA0/6-7, lalu yang ini tuh 4/5. Kita bisa masuk ke interface range FA0/6-7. Switch port mau diakses, switch port akses VLAN 5. Spanning tree port fast. Kita bisa exit, kita masuk ke interface range FA0/4/5. Switch port mau diakses, switch port akses VLAN 6. Spanning tree port fast. Lalu kita bisa exit, kita akan masuk ke ini, interface FA0/1 yang mengarah ke router 5. FA0/1 kita akan konfigurasi trunk, switch port mode trunk, switch port trunk allow, VLAN 5/6. Lalu kita bisa exit. Nah, di sini kan yang tadi itu pakainya part 1, nah kita akan memakai yang part 2 ya teman-teman. Kita bisa masuk. Kita akan konfigurasi trunk juga. Switch port trunk allow VLAN 5/6. Oke, sudah selesai di switch 3. Kita akan buka switch 4. Ini exit. Kita akan buat VLAN 5 dan 6. Lalu kita akan memasukkan interface-nya nih. Di sini pada VLAN 5 dia menggunakan FA0/5/6, lalu yang ini itu 3/4 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface range FA0/5/6, switch port mau diakses, switch port akses VLAN 5, spanning tree port fast. Kita bisa exit, kita masuk ke interface range FA0/3/4, switch port mau diakses, switch port akses VLAN 6, spanning tree port fast. Lalu kita bisa exit, kita akan konfigurasi trunk. Ini masuk ke interface PO2, switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN. Ini ulang saja. Switch port trunk allow VLAN 5/6. Oke, sudah. Kita lanjut di router 5-nya nih. Enable SID conf. Di sini kita akan masuk ke interface gig 0/2. Gig 0/2, no SH. Lalu kita bisa exit, kita akan buat sub interface-nya. Interface gig 0/2.5, VLAN-nya itu 5 ya teman-teman. Encapsulation.1Q5. Lalu kita masukkan IP-nya nih, yaitu 192.168.5.1, 255.255.255.0. Kita buat hingga 6 ya teman-teman. Gig 0/2.6. Encapsulation.1Q6. Masukkan IP-nya 6.1. Oke, sudah. Kita akan konfigurasi DHCP server, IP DHCP pool VLAN 5. Masukkan networknya yaitu 192.168.5.1, subnet mask. Masukkan default routernya 192.168.5.1 yang merupakan alamat IP pertama, dan masukkan DNS-nya. Di sini DNS-nya yaitu 1.3. Oke, kita buat juga yang VLAN 6. Masukkan networknya yaitu di sini saya salah ya teman-teman. Untuk networknya itu dia menggunakan 5.0. Oke, kita ulangi saja. Ini saya exit saja. Kita ulangi dari yang 5. IP DHCP pool VLAN 5, networknya itu yang benar adalah 5.0. Nah, baru default routernya itu 5.1 ya teman-teman. Yang ini. Nah, DNS-nya 1.3. Kita bisa exit, kita buat yang VLAN 6. Networknya 6.0.
default routernya 6.1, DNS-nya sama 1.3. Lalu kita bisa exit. Kita lanjut yang exclude, IP DHCP exclude 192.168.5.1. Kita buat hingga 6. Oke, sudah. Kita akan cek IP-nya nih. Apakah sudah mendapatkan IP DHCP? Ini sudah. Ini juga sudah. Oke, sudah. Oke, ini juga sudah teman-teman. Kita akan coba kirim paket. Oke, successful. Ini juga sudah successful ya teman-teman. Untuk part 5 kita sudah selesai. Kita lanjut part 6. Konfigurasinya seperti ini di switch 5, switch 6, dan core switch 1 itu adalah multi-layer switch 1 ya teman-teman. Itu nama lainnya. Kita akan mulai saja. Untuk langkahnya mirip seperti tadi. Kita mulai di multi-layer switch 1. Kita bisa masuk enable SID conft. Oke. Di sini kita disuruh konfigurasi VTP server pada multi-layer switch 1 dengan domainnya itu academy dan passwordnya 1-3. Lalu konfigurasi VTP client pada switch 5 dan 6 ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita bisa masuk ke sini VTP mode server. Lalu kita buat domainnya nih, yaitu VTP domain academy. Masukkan passwordnya VTP, passwordnya di 123. Selanjutnya kita bisa masuk ke interface FA 0/4 sampai 5 ya teman-teman. 0/4 sampai 5. Kita akan mode terang, switch port terang, encapsulation .1Q terlebih dahulu, baru switch port mode terang. Oke, ini sudah. Kita buka di switch 5. Di sini kita akan konfigurasi sebagai client. Enable SID conft VTP mode client. Kita buat domainnya yaitu academy. Buat passwordnya itu 123. Oke, switch 5 sudah selesai. Kita lakukan juga di switch 6. Enable SID conft VTP mode client juga. Buat domainnya VTP, domainnya itu academy. Lalu buat passwordnya VTP password 123. Switch 6 sudah selesai teman-teman. Kita balik ke multi-layer switch. Di sini kita akan buat VLAN 2 sampai 4 ya teman-teman. Kita buat VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Oke, sudah. Lalu kita bisa cek di switch 5. Kita cek do show VLAN brief. VLAN brief. Oke, sudah masuk. Kita juga cek di switch 6. Do show VLAN brief. Oke, sudah masuk. Di sini kita akan memasukkan interface-nya nih. Di sini pada switch 5 kita akan masuk. Nah, di sini untuk VLAN 2 dia itu menggunakan FA 0/5 sampai 6, lalu VLAN VLAN 3 dia menggunakan 4 sampai 3 sampai 4.
Di sini pada switch 6, VLAN 2 dia menggunakan 3 sampai 4. VLAN 3 menggunakan 5 sampai 6. Lalu yang ini itu 7 dan 8. Kita bisa, ini saya atur terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke interface range FA 0/5 sampai 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning tree port fast. Kita bisa exit, kita masuk ke interface range FA 0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 3, spanning tree port fast. Nah, lalu kita akan konfigurasi terang nih. Kita akan memasuk ke interface FA 0/1 sampai 2. Kita bisa exit interface range FA 0/1 sampai 2. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 2 sampai 3. Oke, sudah. Kita buka di switch 6. Di sini juga kita akan masuk ke interface range FA 0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning tree port fast. Exit interface range FA 0/5 sampai 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 3. Ini ulang saja. Switch port access VLAN 3, spanning tree port fast. Lalu kita bisa exit, kita masuk ke interface range FA 0/7 sampai 8. Switch port mode access, switch port access VLAN 4, spanning tree port fast. Kita juga akan konfigurasi terang, yaitu interface. Kita masuk ke interface range FA 0/1 sampai 2. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 2 sampai 4. Oke, ini sudah. Kita buka si multi layer switch. Di sini kita bisa masuk ke interface VLAN 2. Kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.2.1 subnet mask. Kita buat hingga VLAN 4 ya teman-teman. Interface VLAN 3. IP-nya itu 3.1. Exit interface VLAN 4. IP-nya 4.1. Oke, ini sudah teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP server. IP DHCP pool VLAN 2. Masukkan networknya 192.168.2.0. Masukkan subnet mask. Default routernya yaitu 192.168.2.1. Dan di sini DNS-nya yaitu 1.2. 168.1.2. Kita buat hingga VLAN 4, VLAN 3, networknya 3.0, default routernya yaitu 3.1, DNS-nya sama, interface VLAN, masuk ke interface VLAN 4, networknya 4.0, default routernya 4.1, DNS-nya sama 1.2 ya teman-teman. Lalu kita akan konfigurasi exclude IP DHCP exclude 192.168.2.1, 3.1 dan 4.1 ya teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa cek nih apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Oke, ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Juga sudah.
Nah, ini juga sudah ya teman-teman. Lalu kita akan kirim surat nih. Ini ke sini. Nah, di sini dia sudah successful ya teman-teman. Untuk part 6 sudah selesai, kita lanjut ke part yang ke-7, yaitu konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol. Di sini kita akan konfigurasi pada multi-layer switch 1, switch 5, dan switch 6. Di sini konfigurasi multi-layer switch 1 untuk menjadi root bridge pada VLAN 2. Di sini dia akan menjadi root bridge VLAN 3, dan ini root bridge VLAN 4 ya teman-teman. Kita bisa mulai di multi-layer switch 1. Kita bisa ketikkan spanning tree mode rapid PVST seperti ini. Ini saya singkat saja. Dan lalu kita bisa klik ini fast time forward hingga hijau. Selanjutnya kita akan putuskan kabel ini nih. Kita akan putuskan kabel yang menghubungkan switch 5 dan switch 6. Kita bisa putuskan, lalu kita bisa hubungkan kembali. Oke, sudah. Dan lalu kita kembali lagi di multi-layer switch 1. Di sini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 2 root primary. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa cek dengan do show spanning tree. Oke, di sini pada VLAN 2 sudah ada tulisan this bridge is the root ya teman-teman. Berarti sudah benar. Kita bisa cek juga di switch 5. Kita akan konfigurasi juga spanning tree VLAN 3 root primary. Lalu kita cek dengan do show spanning tree. Kita cari VLAN 3. Oke, di sini sudah ada tulisannya. Lalu kita cek juga di switch ke-6. Kita bisa konfigurasi terlebih dahulu dengan spanning tree VLAN 4 root primary. Kita cek dengan do show spanning tree. Kita cari VLAN 4. Oke, di sini sudah ada tulisannya teman-teman, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Kita akan lanjut ke part yang ke-8, yaitu konfigurasi address pada server area teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi IP address pada router 2 dan router 3 dengan konfigurasi manual IP address pada router. Setting IP-nya itu 1.1 seperti ini. Oke, kita mulai saja. Kita buka si router 2-nya ini. Kita bisa masuk ke enable SID conte. Nah, di sini kita bisa masuk ke ini ya teman-teman, interface FA4/0. Interface FA4/0. Kita ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit. Kita buat sub interface-nya nih, yaitu interface FA4/0 untuk VLAN 1 ya teman-teman. Encapsulation.1Q1. Kita masukkan IP-nya nih, yaitu 192.168.1.1 255.255.255.0. Oke, ini sudah. Kita lanjut di router yang ketiga. Kita akan masuk ke gig0/2. Ini enable SID conft interface gig0/2 sh. Nah, kita bisa exit. Kita buat interface-nya nih, interface gig0/2.1 untuk VLAN 1. Lalu kita ketikkan encapsulation.1Q1, masukkan IP-nya nih, 192.168.1.1, subnet masnya juga. Oke, ini sudah teman-teman. Kita buka switch yang ke-7. Enable SID conft. Nah, di sini kita akan masuk ke interface FA ini ya teman-teman. Kita masuk ke interface range FA1/0, FA2/1, FA2/1, dan FA3/1 ya teman-teman. Seperti ini. Kita ketikkan switch port mode access, switch port access VLAN 1, spanning tree, port fast. Lalu kita bisa exit. Kita masuk ke ini, interface FA0/1 dan 4/1, interface range FA 0/1, FA4/1.
Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 1, spanning tree port fast. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP secara manual. Di sini pada DNS NTP server kita akan pasang IP 192.168.1.3. Ini saya kopikan saja. Kita pasangkan subnet mask. Lalu pada web server kita akan menggunakan IP 1.4, pasangkan subnet mask, dan pada mail server kita akan pasangkan 1.5. Oke, kalau sudah kita akan coba ping. Kita akan ping 192.168.1.1. Oke, ini sudah TTL ya teman-teman. Lalu kita juga akan coba yang 1.2. Sepertinya saya ada kesalahan nih. Kita bisa lihat di router 3. Oh, di sini saya salah memasukkan IP nih teman-teman. Seharusnya di sini IP-nya itu 1.2 bukan 1.1. Kita ulangi saja. Ini note terlebih dahulu. Nah, lalu ini tuh 1.2. Kita coba. Oke, ini sudah TTL yang berarti sudah berhasil ya teman-teman. Untuk part 8 sudah selesai, kita akan masuk ke part yang ke-9, yaitu konfigurasi port security pada switch 7. Di sini kita akan konfigurasi port security pada semua port yang terhubung ke server menggunakan mode sticky. Violasinya itu shutdown dan maksimum MAC address-nya adalah 1. Kita bisa buka switch 7. Ini kita bisa exit. Kita akan masuk ke interface yang ini. Interface range FA1/1, FA2/1, FA3/1. Kita ketikkan switchboard mode akses, switchboard, port security, switchboard port security MAC address, sticky, lalu switchboard port security, violation, shutdown, dan lalu switchboard port security maksimum 1. Oke, ini udah selesai. Kita lanjut ke part yang 10, yaitu konfigurasi point-to-point addressing pada semua routernya nih. Kita akan konfigurasi IP address pada semua router sesuai dengan IP yang di display dan lakukan konektivitas nih. Kita akan mulai dari ini, router 2. Ini kita pindahkan terlebih dahulu. Kita bisa exit. Di sini kita akan masuk ke interface FA0/0. Dan di sini IP-nya yaitu 10.18 ya teman-teman. Yang ini saya besarkan saja deh. Ini IP-nya 10.18. Masukkan subnet mask. Karena slash 30 dia menggunakan 252 ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan no sh. Selanjutnya kita akan masuk ke interface FA1/0. Kita masukkan nih IP-nya. Dia menggunakan IP yaitu 10.21. Lalu kita ketikkan no sh. Oke, sudah. Ini saya kopikan saja. Kita lanjut di router 1. Enable SID conf d. Dari sini kita akan masuk ke gig 0/0. Nah, untuk IP-nya yaitu 10.1. Kita bisa ketikkan no sh. Selanjutnya kita akan masuk ke gig 0/1 ini. Interface gig 0/1. Untuk IP-nya yaitu 10.17. Kita ketikkan no shutdown. Dan lalu kita akan masuk ke gig 0/2 yang IP-nya itu 10.13.
Ketika no shutdown. Oke, router 1 sudah selesai. Kita lanjut di router 4. Enable SID conte. Kita masuk ke interface gig0/2 terlebih dahulu. Untuk IP-nya yaitu 10.2. Lalu kita ketikkan no shutdown. Dan lalu kita akan masuk ke interface gig0/0 yang IP-nya itu 10.5. Ketika no shutdown. Selanjutnya kita akan masuk ke router yang kelima. Enable SID conte. Kita masuk ke gig0/0 yang IP-nya itu 10.6. Oh, ini tipe. Ini kita pastikan saja 10.6, kita ubah. No shutdown. Lalu kita bisa exit, kita masuk ke interface gig0/1 yang IP-nya itu 10.9. No SH. Oke, di router 5 sudah selesai. Kita lanjut di multilayer switch 1. Di sini kita akan masuk ke interface FA0/3 terlebih dahulu yang IP-nya itu 10.14. Ini kita ubah. Di sini saya lupa nih. Sebelum memasukkan IP, kita itu harus ketikkan no switch port terlebih dahulu. Baru kita memasukkan IP-nya nih. Nah, ini kan bisa. Lalu kita bisa ketikkan no SH. Kita bisa exit, kita akan masuk ke FA0/1. Untuk IP-nya itu 10.10. Oh ya, di sini saya lupa lagi, harus ketikkan no switch port, baru masukkan IP. No SH, exit, masuk ke interface FA0/5 teman-teman. 0/2 ternyata teman-teman, bukan 0/5. Interface FA0/2. No switch port, masukkan IP-nya yaitu 10.26. Lalu kita ketikkan no SH. Oke, di sini udah selesai. Kita lanjut di router 3. Ini kita bisa exit, kita akan masuk ke interface gig0/1 yaitu IP-nya 10.25. Interface gig0/1 10.25 no SH. Lalu kita bisa exit, kita masuk ke gig0/2. Masukkan IP-nya yaitu 10.22. No SH. Nah, ini udah selesai teman-teman. Kalau kita akan coba kirim surat dari router 1 ke router dari router 1 ke router 4. Pilot, kita coba lagi. Nah, sudah successful ya teman-teman, sudah berhasil. Oke, selanjutnya yaitu part ke-11, yaitu konfigurasi OSPF. Kita akan konfigurasi OSPF pada sebuah router dengan menggunakan ID-nya itu 10 dan konfigurasi passive interface pada semua interface yang terhubung ke klien. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada tandanya nih. Untuk area sebagian sini itu OSPF dan untuk area bagian ini itu EIGRP. Oke, kita akan mulai. Kita bisa buka router satunya. Ini kita bisa exit.
kita ketikkan router OSPF 10. Nah, di sini kita akan promosikan networknya nih. Kalian bisa lihat di sini ada 10.2 dan 10.1. Nah, maka networknya itu adalah 10.0. Kita bisa masukkan 10.0, masukkan wildcard-nya yaitu 0.3 karena slice 30, masukkan areanya yaitu area 0. Oke. Nah, lalu kita juga akan promosikan yang ini nih. Di sini kan ada FA 10.14 dan FA 10.13. Maka networknya adalah 10.12. Ini kita bisa ubah. Oke, ini udah selesai, tapi sebelum itu kita akan kopikan terlebih dahulu. Kita lanjut di sini, multilayer switch 1. Ini kita bisa exit, kita ketikkan router OSPF 10. Oh, sebelum itu kita bisa ketikkan IP routing nih. Di sini saya lupa. Baru kita bisa ketikkan router OSPF 10. Nah, ini sudah bisa. Kita akan promosikan network. Di sini kita akan promosikan yang tadi, yang 10 titik. Kita akan promosikan yang tadi 10.12 ya teman-teman. Lalu kita juga akan promosikan yang ini. Ini kan ada 10.9 dan 10.10. Maka networknya adalah 10.8. Ini kita ulangi saja. 10.8. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita bisa buka router 5. Kita ketikkan router OSPF 10. Kita akan promosikan network ini, yang tadi yang 10.8. 10.8. Dan kita akan promosikan yang ini kan ada 10.5 dan 10.6. Maka kita akan menggunakan 10.4. Nah, lalu di sini kan ada VLAN 5 dan 6. Kita juga akan promosikan nih networknya. Network 192.168.5.0. Wildcard-nya yaitu 0.255 karena slice 24, areanya itu 0. Kita juga buat yang VLAN 6. Oke, ini sudah. Lalu kita juga akan konfigurasikan passive interface. Kita ketikkan passive interface. Nah, di sini untuk mengarah ke router dia menggunakan 0/2. Sehingga kita bisa masukkan interface. Kita langsung saja gig 0/2.5 ya teman-teman. Ini ulang saja. Passive interface gig 0/2.5. Karena untuk VLAN 5 kita juga buat yang VLAN 6. Oke, ini sudah. Kita lanjut di router 4. Kita ketikkan router OSPF 10. Dan di sini kita akan promosikan yang tadi yang 10.4. 10.4 kita juga akan promosikan yang tadi yang 10.0. Dan lalu kita juga akan promosikan yang ada di VLAN-nya nih. Di sini kan ada VLAN 7 sampai 8. Kita bisa promosikan 192.168.7.0. Wildcard-nya 0.255, areanya itu 0. Ini ulang saja. 255, areanya itu 0. Sepertinya ada yang salah. Oke, ini ada yang salah. Ini kurang titik. Dan lalu kita buat yang 8 dan yang 9 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga akan konfigurasi passive interface. Kita bisa ketikkan passive interface. Nah, untuk mengarah ke router dia menggunakan gig 0/1. Kita bisa masuk gig 0/1.7. Karena untuk VLAN 7 kita buat hingga 9, 8 dan 9. Nah, lalu kita bisa cek nih dengan do show IP OSPF neighbor.
Oke, di sini sudah ada IP tetangganya. Kita juga cek dengan do show IP root. Nah, di sini sudah ada tanda O yang berarti OSPF ya teman-teman. Kita akan coba kirim paket. Kita akan coba kirim paket isi pada VLAN 8 dan pada VLAN 6. Kita bisa ulangi. Oke, ini sudah successful, yang berarti sudah berhasil. Untuk part 11 sudah selesai, kita lanjut ke part 12, yaitu konfigurasi ARGRP. Dengan menggunakan ID-nya itu 1, dan menggunakan wildcard mask dan disable auto summary. Nah, di sini untuk area ARGRP ini, sebagian sini ya teman-teman, kita bisa mulai dari multi-layer switch ini. Ini kita bisa exit. Kita ketikkan lagi nih IP routing. Router ARGRP 1. Nah, kita akan promosikan network yang ini. Di sini kan ada 26 dan 25, maka networknya itu 24 ya teman-teman. 24. Nah, kalau ARGRP dia tidak menggunakan area, jadi langsung wildcard seperti ini. Kita juga akan promosikan network pada VLAN 2 sampai 4. 192.168.2.0, wildcardnya 0.255 karena size-nya itu 24 ya teman-teman. Kita buat VLAN 3 dan VLAN 4. Oke, ini sudah. Kita ketikkan no auto summary seperti ini. Kita juga akan ketikkan passive interface VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4 ya teman-teman. Oke, ini sudah. Kita lanjut di router 1. Di sini kita bisa exit, kita masuk ke router ARGRP 1. Kita akan promosikan network ini. Di sini kan ada 17 dan 18, maka networknya itu 16 ya teman-teman. Ini areanya hapus. Tik 16. Oke, kita ketikkan no auto summary. Oke, sudah. Kita buka di router 2. Enable SID. Conf T. Kita ketikkan router ARGRP 1. Nah, di sini kita akan promosikan. Di sini kan ada 21 dan 22, maka kita akan promosikan yang 20 ya teman-teman. Ini areanya kita bisa hapus. 10.20. Kita juga akan promosikan yang tadi, yang 10.16. Nah, lalu kita akan promosikan yang ada di VLAN 1. Networknya itu 192.168.1.0, split mask 0.255, no auto summary. Seperti ini. Router 2 sudah selesai, kita lanjut di router 3. Kita bisa exit, kita ketikkan router ARGRP 1. Kita akan promosikan yang ini 10.20. Wildcardnya 0.3. Kita akan promosikan yang ini. Di sini kan ada 24 dan 25, maka 26 dan 25, maka kita akan promosikan yang 24. Nah, lalu kita juga akan promosikan ini, network di VLAN 1. 1.0, wildcardnya 0.255, no auto summary ya teman-teman. Ya, oke, kalau sudah kita akan coba ping. Di sini saya akan coba pada VLAN 3. Dia itu harus mempunyai IP DHCP. Kita akan coba ping IP-nya mail server, yaitu 192.168.1.5. Nah, di sini dia sudah TTL, yang berarti sudah terhubung melalui ARGRP teman-teman.
Untuk part 12 sudah selesai, kita lanjut ke part 13, yaitu konfigurasi mutual redistribution. Kita akan konfigurasi mutual redistribution pada router 1 dan switch 1. Kita akan konfigurasi AIGRP to OSPF, tipenya itu 1, lalu kita akan lakukan konektivitas. Di sini kita bisa mulai dari router 1, kita bisa exit. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke router AIGRP 1. Nah, kalau kita masuk ke router AIGRP, maka yang diredistribusi itu yang OSPF ya teman-teman. Kita bisa ketikkan redistribute, yaitu OSPF 10. Metriknya itu ada 5. Ini harus ada spasi ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa keluar, kita masuk ke router OSPF 10. Nah, sekarang gantian nih, yang diredistribus yaitu AIGRP. AIGRP 1. Metriknya itu tipe 1 subnets. Seperti ini. Oke, ini udah selesai. Kita lanjut di multilayer switch 1. Di sini itu sebenarnya multilayer ya teman-teman, bukan switch 1. Ini kita bisa exit. Kita masuk ke router AIGRP 1. Redistribute OSPF 10. Metriknya itu 5. Ini harus ada spasi. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita bisa keluar, masuk ke router OSPF 10. Sekarang yang diredistribusi yaitu AIGRP 1. Metriknya yaitu tipe 1 subnet ya teman-teman. Seperti ini. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan coba kirim surat nih yang ada pada OSPF dan yang ada pada AIGRP. Di sini saya akan kirim surat ini ke sini. Oke, ini sudah successful. Kita sudah berhasil konfigurasi redistribusi. Kita juga akan konfigurasi NTP server. Di sini kita akan konfigurasi NTP server menggunakan enable authentication yaitu 1 dan passwordnya 123. Kita akan konfigurasi NTP client pada semua routers dan multilayer switch. Di sini kita bisa masuk ke ini DNS NTP server. Kita masuk ke service, pilih NTP. Dari sini kita pilih yang enable ya teman-teman authentication-nya. Untuk key-nya kita akan menggunakan 1, lalu passwordnya itu saya akan menggunakan 123 seperti di sini. Nah, untuk tanggalnya itu bebas ya teman-teman. Di sini saya akan pilih tanggal ini. Kalau sudah, kita bisa masuk. Nah, kita akan konfigurasi router 2, router 1, router 4, router 5, dan multilayer switch 1 dan router 3. Konfigurasinya itu sama, jadi seperti ini, kalian bisa lihat. NTP server 192.168.1.3 NTP authenticate. Oh, ini tipe NTP authenticate dan baru NTP authentication ya teman-teman. Oke, 1MD5 123 seperti ini. Lakukan pada semua router dan multilayer switch.
Nah, kalau sudah, kita bisa cek nih di salah satu routernya. Kita cek dengan do show NTP status. Nah, di sini kalian bisa lihat yaitu masih unsinkron ya teman-teman. Kalian bisa tunggu hingga sinkron. Kita juga bisa cek di router 2 apakah dia sudah sinkron atau belum. Do show NTP status. Nah, di sini dia sudah sinkron nih. Yang berarti sudah berhasil. Oke, untuk part 14 sudah selesai, kita lanjut ke part 15 yaitu konfigurasi DNS dan web server. Di sini kita akan konfigurasi DNS server dengan tipenya itu record dan CNAME. Di sini recordnya ada dua yaitu dengan IP 1.4 dan 1.5. Lalu kita akan juga konfigurasi web server dengan tulisan itu welcome to academy-sekolahan.com. Oke, kita bisa buka. Di sini kita akan buka DNS NTP server. Kita pilih yang DNS. Nah, kita harus pastikan bahwa dia itu on ya teman-teman. Kita pilih tipenya itu record. Untuk namanya yaitu academy-sekolahan.com. Addressnya yaitu 192.168.1.4. Kita bisa klik add. Kita ubah tipenya yaitu CNAME. Namanya yaitu www.academy-sekolahan.com. Hostname-nya yaitu academy-sekolahan.com. Kita bisa klik add. Kita buat lagi nih yang tipenya record. Namanya yaitu mail.academy-sekolahan.com. Addressnya yaitu 192.168.1.5. Oke, ini sudah. Kita lanjut di web server. Service, pilih HTTP. Di sini harus pastikan bahwa kedua ini harus on ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik edit pada indeks HTML. Nah, kita akan ubah ini. Kita ubah menjadi Academy Sekolahan ID. Kita bisa kopikan. Lalu yang ini kita bisa hapus. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik save. Lalu, yes ya teman-teman. Oke, kalau sudah, kalian bisa cek pada salah satu PC-nya. Di sini kita akan cek di PC 5. Harus pastikan bahwa dia sudah mempunyai IP. Kita akan coba ping academy-sekolahan.com. Nah, di sini dia sudah TTL ya teman-teman. Lalu kita juga akan cek di web browser. Kita tunggu. Kita akan cari www.academy-sekolahan.com. Bisa klik go. Nah, di sini sudah muncul nih hasil konfigurasi web server kita. Oke, kita sudah konfigurasi part 15, kita lanjut ke part 16 yaitu konfigurasi email server. Di sini kita akan membuat dua user 1 dan user 2. Seperti kemarin, kita akan masuk ke email server. Di sini kita pilih yang email. Nah, kalian harus pastikan bahwa kedua ini tuh harus on ya teman-teman. Nah, untuk domain name-nya kita akan menggunakan academy-sekolahan.com. Nah, lalu kita bisa masukkan user 1, passwordnya 123, klik tanda plus. Lalu kita bisa buat user 2. Untuk passwordnya yaitu 123 juga, klik tanda plus. Nah, oke, sudah. Nah, lalu kita akan buka PC. Di sini saya akan membuka PC 18. Harus pastikan bahwa dia mempunyai IP DHCP. Oke, sudah. Nah, lalu kita bisa masuk ke command prompt. Kita akan ping 192.168.1.5. Oke, ini sudah TTL. Nah, lalu kita bisa masuk ke email. Nah, untuk username-nya, kita akan gunakan user 1. Lalu email address-nya yaitu user1@academy-sekolahan.com. Ini saya kopikan. Lalu untuk incoming mail servernya yaitu mail
akademisekolahan.com ya teman-teman. Yang outgoing mailnya juga sama, mail akademisekolahan.com. Nah, untuk username-nya kita akan gunakan user1, passwordnya 123. Jika sudah, kita bisa klik save. Nah, lalu saya akan gunakan PC 19. Pastikan bahwa dia sudah mempunyai IP. Kita akan coba ping 192.168.1.5. Oke, ini sudah TTL. Kita bisa masuk ke email. Nah, di sini kita bisa ketikkan user2. Untuk email address-nya yaitu user2@akademisekolahan.com ya teman-teman. Dan lalu incoming mail servernya yaitu mail.akademisekolahan.com. Yang ini juga sama, mail.akademisekolahan.com. Username-nya yaitu user2, passwordnya yaitu 123. Jika sudah, kita bisa klik save. Kita bisa pilih compose. Dan di sini kita bisa isikan user1@akademisekolahan.com. Seperti ini. Untuk subjeknya kita coba tes. Nah, di sini pesannya saya menggunakan hello. Jika sudah, kita bisa klik send. Oke, ini sudah sukses. Kita cek di PC 18. Kita pilih ini. Nah, di sini sudah masuk nih. Kita akan coba reply. Kita klik reply. Nah, di sini saya akan coba reply dengan hi. Kita klik send. Kita lihat di PC 19. Di sini sudah masuk nih. Kita sudah berhasil konfigurasi email server. Oke, kita masuk ke part terakhir yaitu konfigurasi access list. Di sini kita akan konfigurasinya di router 3 dan router 2. Untuk mencegah ping dari semua VLAN ke server. Nah, di sini kita bisa buka nih router 2. Kita bisa enable SID conft. Dari sini kita bisa ketikkan IP access list extended block underscore. Ini juga tipe extended block underscore ping. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik deny ICMP. Ini 192.168.1.0. Di sini kita akan blok ini VLAN 1 IP-nya dan kita masukkan wildcard-nya 255. Jika sudah, kita bisa ketikkan permit IP any lagi. Oh, ini salah. Ini typo. Nah, lalu kita bisa keluar, kita masuk ke interface 4/0 ya teman-teman. FA 4/0. Kita ketikkan IP access group block underscore ping. Kita pilih yang out seperti ini. Oke, di router 2 sudah selesai. Kita lanjut di router 3. Enable SID conft. Kita ketikkan IP access list extended block underscore ping. Seperti ini. Oh, ini kurang S. Lalu kita bisa ketikkan deny ICMP. Ini 192.168.1.0 IP dari VLAN 1. Lalu kita masukkan wildcard-nya yaitu 255. Kita ketikkan permit IP any lagi. Jika sudah, kita bisa exit. Kita masuk ke interface gig 0/2. Ketikkan IP access group block underscore ping. Kita pilih yang out. Oke, kita akan coba kirim paket ke VLAN 1.
Nah, di sini hasilnya itu pasti valid ya teman-teman, karena aksesnya sudah kita blokir. Oke, kita sudah selesai nih konfigurasi Superlab 4-nya. Nah, di sini untuk completion-nya itu tidak 100% ya teman-teman. Kita bisa cek. Nah, di sini itu masih ada yang belum terchecklist nih. Mungkin tidak kedetek atau masih bug. Kita lihat. Masih ada yang belum terchecklist. Ini masih belum terchecklist ya teman-teman. Tetapi tidak apa-apa. Yang berarti kita sudah berhasil nih konfigurasi Superlab 4-nya karena yang lainnya sudah terchecklist. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!